Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu, rezekinya dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah mau hampir seminggu nih kayaknya aku nggak up video ya moms. Kangen juga sebenarnya. Tapi ini kan karena beberapa hari ini memang Dehan dan Anya itu sakitnya gantian bergiliran gitu. Jadi memang agak hektik sedikit ya di rumah. Cuman tetap aku sempatkan punya waktu untuk me time sendiri gitu di rumah, supaya rasanya nggak pressure gitu ya moms. Jadi belakangan ini tuh aku lagi edik banget nih sama face care-nya Scarlett Whitening. Ini aku share ke momi semua karena wajar si Scarlett Whitening ini tuh lagi booming ya moms, karena hasilnya memang sebagus itu di muka aku. Jadi sebelum skincarean aku mau cuci muka dulu dengan facial wash brightening ini yang kandungan di dalamnya itu terdapat glutathione, vitamin E, rospetal, dan aloe vera. Yang bikin menarik itu karena rospetalnya itu ya mom, jadi kelihatan ya di sabunnya itu ada kelopak bunga mawarnya. Habis cuci muka terus kita keringin dulu mukanya karena kulitku lagi normal gitu ya. Jadi aku pakai Brightly Ever After Serum. Tapi buat momis nih yang punya masalah jerawat di mukanya, itu juga Scarlett juga punya rangkaian skincare untuk acne seriesnya. Serum ini bisa membantu mencerahkan kulit dan memudarkan noda di wajah. Apalagi aku punya noda bekas jerawat gitu menghitam, ditambah lagi bekas flek-flek setelah melahirkan itu, dan umur juga tidak bisa ditutupi ya. Semakin tinggi umur semakin bertambahlah flek-flek itu. Jadi serum ini bisa ngebantu untuk memudarkan noda-noda itu semua. Tadi ini aku teteskan 2-3 tetes serum, terus aku pijat-pijat perlahan-lahan. Kemudian aku diamkan dulu nih beberapa saat supaya si serum ini bisa meresap ke kulit. Setelah mukaku agak kering dari serum tadi, aku langsung pakai night cream Brightly Ever After-nya. Ini kandungannya itu juga banyak banget manfaat untuk si krim malam ini. Di antaranya kandungannya itu ada glutathione juga, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide A, Paraway, green caviar, aqua peptide glow. Ini semua fungsinya untuk membantu mengurangi kerut-kerut yang ada di muka. Kemudian kandungan Pore Away-nya itu mendukung pelindungan kulit untuk memperbaiki tekstur dan membuat pori-pori kita itu terlihat lebih kecil. Selain itu, green caviar tadi juga membantu kulit kita tuh untuk melawan dehidrasi yang biasanya sering beraktivitas di luar. Itu perlu banget ya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Yang pastinya semua produk Scarlett ini sudah terregistrasi di BPOM. Harga satuannya juga murce, hanya 75.000 saja. Dan semua produk Scarlett ini tidak dites ke hewan, tidak ada kandungan merkuri dan hidroquinone. Jadi aman untuk busui atau bumil atau semua jenis kulit ya moms. Yang mau samaan untuk pembelian produk face care Scarlett ini, nanti aku akan cantumkan link pembeliannya di description boxku ya. Oke, ini adalah minggu keempat aku mengikuti challenge atau tantangan aku sendiri untuk nge-track atau mengurangi biaya jajan gitu. Di bulan pertama dan kedua itu masih kurang lebihnya itu agak balance gitu ya, kadang-kadang suka jajan, kadang-kadang enggak. Terus aku juga sudah tahu itu kebiasaan belanja aku tuh di awal bulan. Kenapa sih harus di-track atau harus dicatat pengeluaran kita? Lagi-lagi aku selalu mengingatkan, tidak bosan-bosannya aku ingatkan, menurutku kalau kita nih bikin budget planning tapi kita tidak ada mencatat pengeluaran kita, itu sama aja kayak kita belum optimal gitu, kita belum totalitas untuk memperbaiki arus kas kita. Karena bisa aja kita sudah bikin budget di awal bulan, tapi kan di pertengahan jalannya bisa saja kita tuh juga jor-joran untuk beli sesuatu, dan bisa saja nanti di pertengahan bulan juga boncos, ya nggak sih mom?
Tapi dengan kita mencatat, kita bisa tahu nih kemana uang yang sudah kita keluarkan untuk sehari-hari. Kita bisa pahami apakah alokasi biaya atau budget yang kita sudah lakukan itu sudah tepat atau belum, sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak gitu. Penyesuaian itu bisa kita lakukan segera mungkin kalau misalkan ada terjadi masalah ya dalam pengaturan keuangannya, sehingga di kemudian hari pun kita bisa mengeluarkan uang itu berharapnya lebih bijak lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk mencatat pengeluaran atau nge-track pengeluaran tuh nggak harus ditulis kayak aku ya moms, bisa saja kita itu pakai catatan di notes, handphone, atau sekarang tuh sudah banyak aplikasi-aplikasi keuangan di App Store. Cuman karena aku memang lebih suka nulis dan mewarnai seperti ini, jadi sekalian aja aku tulis pakai buku. Nah, yang sedang aku perlihatkan sekarang ini adalah tracker aku di bulan November. Alhamdulillah, ini prestasi banget buat aku karena memang budgetnya itu kan di awal sudah aku sebutkan. Di bulan November itu budgetnya tuh sudah aku pakai di awal bulan untuk uang jajan. Jadi aku di sini bisa nahan nih. Di bulan November lalu aku berhasil melewati challenge ini sebanyak 25 hari, dimana 5 harinya lagi aku sempat gagal. Jadi waktu aku gagal itu memang di weekend ya moms. Di bulan lalu sering weekend itu keluar, jadi memang disilang, yang artinya aku gagal melewati tantangan aku untuk no spend tracker. Jadi dari prestasi aku di bulan November itu, aku bisa nyimpulin nih, ternyata sebenarnya kalau misalkan aku pun gak pegang uang, gak ada budget untuk belanja, sebenarnya bisa survive gitu. Toh juga kita punya yang namanya stok makanan, stok belanja sayuran. Di situ pintar-pintar kita bisa mengolah makanan gitu ya, mengolah masakan atau bikin cemilan rumahan sendiri dari budget belanja mingguan. Jadi untuk budget hiburan itu bisa saja kita alokasikan memang sesekali gitu ya, untuk pesan GoFood atau belanja online shop. Tapi untuk selama aku sudah mengikuti challenge ini, aku giroh atau semangat aku untuk shopping online shop itu agak berkurang. Alhamdulillah sekarang lebih bisa terkontrol gitu. Menurutku ini adalah pengaruh dari no spend tracker yang aku bikin, karena kan kita tuh maunya semua kolom itu diwarnai ya, tapi bukan seenaknya saja kita bikin warna sesuka hati di catatan ini, yang pastinya harus dengan usaha kita untuk tidak berbelanja. Buat mamis nih yang baru nonton, ini tuh tantangan apa sih gitu ya? Ini tuh tantangan atau tracker aku setiap hari supaya aku tuh tidak belanja online shop, tidak weekend out, tidak eating out atau makan di luar, atau tidak juga untuk order makanan di GoFood, Shopee Food ataupun GrabFood. Di sini BTW ada nggak sih momis yang juga sudah ikut tantangan ini? Boleh share ya di kolom komentar aku. Di channelku ini kita sama-sama belajar, sama-sama saling support untuk selalu menjadi istri atau pribadi yang lebih baik lagi, khususnya untuk mengatur keuangan rumah tangga kita, mulai dari mengatur keuangan, tips hemat, tantangan menabung, atau tips-tips lainnya. Oke, sekian dulu ya dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya buat momis. Ambil aja hal positifnya, buang hal negatifnya ya moms. Kalau momis sudah nonton videoku sejauh ini, silahkan tinggalkan emot api yang ini di kolom komentar ya moms. Aku pamit, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.